Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Memang sudah lama, beberapa bulan kita tidak upload video karena sudah berfokus menjadi konten kreator di aplikasi lain. Oke, ada yang bertanya kepada saya mengatakan konten kreator itu, menjadi kreator itu apa yang didapat. Jadi apa-apa aja konten kreator tersebut, dalam platform apa saja tuh adanya konten kreator tersebut. Bagaimana cara memulai jadi konten kreator? Jadi ada yang bertanya seperti itu. Jadi di sini melalui video ini saya jawab. Jadi konten kreator itu adalah orang yang aktif mengupload video, membuat video dan diuploadkan ke dalam misalnya aplikasi YouTube, TikTok, FB, IG, dan ada lagi berbagai macam platform media sosial yang bisa kita gunakan untuk membuat konten di dalamnya. Jadi yang membuat konten tersebut, membuat video, itu yang dinamakan kreator. Konten kreator itu adalah kreator yang membuat video yang mana berisi bermanfaat bagi orang lain, itu namanya konten kreator. Jadi kreator yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu dinamakan konten kreator. Apa yang didapatkan, apa keuntungan menjadi konten kreator tersebut? Jadi konten kreator itu tersebut menguntungkan. Yang pertama menurut saya itu bisa menghubung silaturahmi kepada sesama teman kita, kepada orang lain yang mana berhubungan di media sosial. Kalau di YouTube ini kita juga bisa mendapatkan penghasilan, di TikTok bisa juga mendapat penghasilan, di Shopee bisa mendapatkan penghasilan, di FB, IG juga bisa mendapat penghasilan. Jadi banyak lagi penghasilan yang kita dapat di media sosial, banyak penghasilan yang kita dapat pada platform tersebut. Jadi masing-masing platform tersebut mempunyai aturan tersendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman berminat untuk menjadi content creator, silakan masuk pada platform. Salah satu platform silakan dipelajari dengan seksama, dipelajari sejelas mungkin, sepaham mungkin. Pilih platform mana yang kita minati. Jadi jangan nanti setelah masuk suatu platform kita tidak sungguh-sungguh, artinya itu tidak menghasilkan pendapatan pada akun teman-teman. Jadi misalnya akun YouTube, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana cara aturan dan apa yang harus kita lakukan, itu kita harus mengetahui terlebih dulu. Begitu juga sebagai TikTok. Sebagai TikToker, kita masuk kepada TikTok, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dan bagaimana aturannya, apa kesulitan yang didapat pada diri kita. Kita masing-masing kita itu berbeda untuk mendapatkan kesempatan atau mungkin pekerjaan yang berbeda, itu akan menghambat kita untuk membuat membuat konten pada platform tersebut. Jadi apakah YouTube, IG, FB, TikTok, Shopee itu menghasilkan. Tapi yang banyak, kalau saya lihat itu banyak yang menjadi konten kreator pada YouTube, TikTok, dan Shopee. FB juga, FB sekarang udah mulai muncul itu konten kreator. Jadi di situ kita bisa menghasilkan pendapatan, bisa menghasilkan cuan. Kalau di YouTube ini kita bisa mendapatkan yang secara umumnya, secara mungkin kita mendapatkan penghasilan di YouTube ini, mungkin bagi konten pemula, pada kreator pemula itu mendapatkan kita mendapatkan dari iklan yang muncul pada video kita. Syarat kita mendapatkan hal tersebut adalah kita harus mendapatkan follower yang sudah ditentukan. Kita mendapatkan subscriber yang ditentukan oleh peraturan YouTube ini. Kalau di TikTok juga seperti itu. Kita harus bisa mendapatkan follower. Jadi follower tersebut kita bisa menyebarkan video kita atau konten kita. Semakin banyak follower kita, itu semakin banyak orang yang melihat video kita. Jadi itu kita bisa juga melakukan live pada YouTube ini juga bisa, pada TikTok juga bisa.
pada Shopee bisa juga. Jadi di situ semuanya akan berpenghasilan. Tergantung pada teman-teman mana yang teman-teman yang ingini. Mana yang dirasa sanggup, itu ya akan kita tekuni. Jadi kalau belum pernah mencoba menjadi kreator, itu akan menjadi beban bagi teman-teman. Jadi silakan ambil salah satu, baca aturannya, mana yang terasa lebih ringan dalam pekerjaannya sehari-hari, tidak terganggu. Jadi bisa melakukan salah satu platform, kita tekuni salah satunya, dan situ kita berawal, apakah di TikTok, apakah di YouTube, FB. Kalau di YouTube ini kita harus mencapai yang namanya monetisasi. Kita harus monetisasi terlebih dulu, mencapai 1000 follower, 1000 subscriber, baru kita menjalankan. Jadi kalau di YouTube ini kita harus mengupload video, ibaratnya kita menabung video. Jadi nanti video yang lama-lama itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Begitu juga pada TikTok. TikTok itu kita mengupload video, kita di situ bisa juga menabung video. Ibaratnya jangan diharapkan penghasilan kalau kita masih kreator pemula. Jadi begitu juga sama Shopee. Jadi Shopee itu ada juga ketentuannya. Bisa kita membuat konten di situ pada Shopee, pada video Shopee kita tunjukkan barang-barangnya. Itu lebih gampang. Kalau saya mengalami lebih gampang masuk di Shopee ini, tanpa harus ada followernya, tanpa harus tergantung pada berapa banyak followernya. Kita bisa masuk pada Shopee tersebut, cuma pegang barang, goyang-goyang sehingga berbentuk video bendanya, lalu kita cari barangnya di Shopee dalam pencarian, lalu kita sematkan keranjang oranye. Itu aja, minimal 7 menit dan maksimalnya itu 1 menit, bisa lebih. Jadi itu lebih gampangnya kalau menurut saya itu di Shopee. Jadi gini-giniin barang, pegang barangnya, digini-giniin, dipegang-pegang. Misalnya saya ambil contohnya ya, misalnya seperti ini, kacamata. Di Shopee kan banyak orang jual kacamata, digini-giniin aja. Jadi sekitar lihat sekelilingnya, lalu kita masukkan suara-suara yang sudah disediakan oleh aplikasi video Shopee-nya. Jadi pada video Shopee tersebut kita bisa mengarahkan penonton untuk membelinya. Jadi itu bisa kita bagikan ke FB, kita bagikan ke IG dan ke Telegram. Bisa semuanya kita bagikan ke media sosial lain. Jadi kalau Shopee ini saat sekarang ini saya mencobanya, itu lebih gampang mendapatkannya penghasilannya daripada platform lain. Jadi kalau TikTok itu sangat susah. Kalau TikTok itu kita dibatasin, akun kita, video kita dibatasin, dihambat, dipagar gitu. Tidak bisa kita upload video langsung dapat penonton, tidak. Kalau kita tidak bisa FYP kalau tidak melakukan pengiklanan pada TikTok. Ya, itu yang disarankan. Masalahnya gini, TikTok itu menyarankan kita untuk iklankan, muncul lagi, iklankan. Nah, jadi kita terus diiklankan. Apabila kita iklankan itu banyak penontonnya. Kalau tidak iklankan itu penontonnya kecil sekali. Itu TikToknya ini sangat lemah itu apanya. Memang mengedepankan bisnisnya. Tidak sama dengan Shopee dan juga tidak sama dengan YouTube ini. Jadi TikTok itu harus kita berkorban, harus mengeluarkan dana kalau masuk bergabung TikTok itu, apalagi sebagai afiliator. Memang ada juga dapatannya dari live, tapi live itu berapa lah, kita mengharapkan gift dari orang. Itu TikTok itu seperti itu atau kita jualan live. Kalau jualan live kita disuruh juga promosi. Kalau tidak promosi tidak ada penontonnya. Bisa 0 penontonnya, 1, 2, 5, 0. Nah, pernah saya mengalami hal demikian. Jadi saya masuk di grup TikTok itu sangat susah, kewalahan semua teman-teman. Nah, jadi harus punya dana kalau masuk TikTok tersebut, kalau jadi afiliator. Kalau mau cepat ya, kalau mau jualan jadi afiliator, memang harus kita mempunyai dana juga, harus iklan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sekilas info sebagai kreator di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.